banggakan prestasi. Selamat pagi juga Bapak. Wah, apa kabarnya hari ini Ibu? Puji Tuhan, kabarnya baik Bapak. Syukurlah Ibu Guru Novita. Saya mau bertanya nih. Silakan Bapak. Kira-kira apa sebenarnya tujuan dari pertemuan kita hari ini Bu? Tujuan saya Bapak, yang pertama Bapak bisa berbagi ilmu kepada saya dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian Bapak bisa masuk ke kelas saya untuk bisa observasi saya lebih spesifik lagi. Siap Ibu Guru Novita. Jadi saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu begitu ya? Iya Bapak. Wah, dengan senang hati Ibu akan saya lakukan. Nah, kalau begitu Ibu, saya mau tanya lagi. Kira-kira kompetensi dasar apa yang nantinya Ibu akan gunakan saat mengajar di kelas? Kompetensi dasar yang saya akan gunakan atau ajarkan pada hari Kamis Bapak saat supervisi adalah memahami macam-macam sistem alat pernapasan pada hewan. Oh, jadi kompetensi dasarnya tentang memahami macam-macam alat dan sistem pernapasan pada hewan. Kalau begitu Ibu, kira-kira kompetensi apa atau area apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu di kelas nanti? Jadi berdasarkan kompetensi dasar yang akan saya ajarkan Bapak, ada pengembangan yang ingin saya capai. Ada dua hal, yaitu yang pertama, meningkatkan keterampilan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok. Hal yang kedua Bapak, meningkatkan keterampilan siswa untuk berani mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dengan baik dan penuh percaya diri. Baik, jadi hari Kamis saya akan masuk ke kelas Ibu untuk mengobservasi tentang memahami macam-macam alat dan sistem pernapasan pada hewan. Mungkin area atau kompetensi yang lebih spesifik lagi yang akan dikembangkan di kelas Ibu kira-kira apa? Oke baik, yang lebih spesifik yang saya akan ajarkan pada hari Kamis ini Bapak yaitu prinsip kerja macam-macam alat dan sistem pernapasan pada hewan, yaitu pada hewan cacing tanah, serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Baik, Ibu Rosovita. Dari tema prinsip kerja macam-macam alat dan sistem pernapasan pada hewan, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan diri ini apa? Berdasarkan tujuan pembelajaran yaitu memahami macam-macam alat pernapasan pada hewan dengan sikap proaktif, kerjasama, dan tanggung jawab. Jadi nanti di kelas saya akan mengajarkan macam-macam alat pernapasan pada hewan, yaitu hewan cacing tanah, serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Dilanjutkan dengan diskusi kelompok di mana peserta didik diajak untuk mengerjakan FKD yang ada, lalu bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Jadi hari Kamis nanti kita akan belajar tentang macam-macam alat dan sistem pernapasan pada hewan. Nah, untuk tercapai indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan diri tadi, kira-kira strategi apa yang bisa Ibu Rosovita lakukan di kelas? Kira-kira seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Baik Bapak, jadi strategi yang akan saya gunakan di kelas itu setelah saya sampaikan tujuan pembelajarannya, saya jelaskan sedikit tujuan pembelajaran tersebut, lalu saya menayangkan video pembelajaran untuk disimak oleh peserta didik. Setelah itu ada diskusi kelompok di mana saya akan membagikan LKPD juga, akan saya bagikan kepada masing-masing kelompok, dan di akhir diskusi kelompok ada presentasi dari masing-masing kelompok. Jadi strategi yang dipersiapkan di kelas itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, menayangkan video pembelajaran, lalu membentuk kelompok untuk mereka berdiskusi. Setelah dibagikan LKPD, kemudian di akhir diskusi masing-masing kelompok mereka akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Berarti di sini murid-murid dilibatkan untuk berpartisipasi, saling memberikan ide, memberikan pendapat, dan ada presentasinya di mana melatih murid untuk berani berkomunikasi dan
lebih bertanggung jawab. Wah, luar biasa sekali itu Ibu. Strategi yang sangat bagus sekali ya. Nah, Ibu Guru Novita, strateginya dalam setiap perencanaan ini pasti ada hambatan dalam melakukan rencana Ibu ke depan. Kira-kira pada saat Ibu akan mengembangkan diri, mungkin hambatannya seperti apa? Menurut saya kendala pasti ada, tapi untuk kelas 5 ini masih bisa saya atasi, Bapak. Biasanya menurut saya hanya kurang fokus dan saja karena pada hari Kamis mereka full belajar. Maka saya diselingi dengan ice breaking untuk membuat mereka semangat dan senang untuk belajar. Baik, saya rangkum Ibu, berarti untuk Ibu mengembangkan diri atau meningkatkan kompetensi diri di kelas nanti, yaitu murid-murid yang kurang fokus dan kurang bersemangat itu, pada hari Kamis nanti Ibu akan selingi dengan ice breaking. Oke Ibu Guru Novita, kita sudah sepakat ya untuk melakukan observasi di kelas Ibu. Ya, berarti nanti hari Kamis kita akan melakukan observasi di kelas 5 ya. Baik, terima kasih Ibu Guru Novita sudah melakukan diskusi hari ini. Sampai ketemu hari Kamis. Terima kasih Bapak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Syukurlah kalau hari ini kalian pada baik-baik semuanya. Semua sudah pada sarapan? Sudah, Bu. Ya, setiap pagi itu kita harus sarapan supaya ketika kita belajar kita semangat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kira-kira siapa yang memimpin doa pada pagi hari ini? Silakan anak Desi. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita harap Tuhan dan doa. Kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih anak Desi yang sudah memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Anak-anak, Ibu akan mencek kehadiran kalian pada hari ini. Semua hadir? Hadir, Bu. Kalau semua pada hadir. Oke, baik. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, terlebih dahulu kita akan menyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Anak-anak diharapkan berdiri. Ibu hitungan yang ketiga baru kita mulai menyanyi. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bersama. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita tepu PPK. Silakan salah satu anak untuk memimpin. Teguh PPK.
silakan. Buku, alat tulis, buku cetaknya dirapikan semua. Ya, sudah? Sudah, Bu. Anak-anak, kemarin kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Apa? Ya? Bergerak pada manusia. Ya, ini hari kita akan belajar tentang alat-alat pernapasan kepada hewan. Sebelum kita mulai, kita akan sama-sama mengetahui tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, dengan menyimak video yang ada, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa dengan tepat. Yang kedua, dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari video tersebut dengan benar. Yang ketiga, dengan menyimak video yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan pada hewan dengan benar. Yang keempat, dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu menyebutkan sistem pernapasan pada hewan dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak. Ya, Ibu akan membuka video. Anak-anak silakan menyimak video yang Ibu tayang. Ini kita akan membahas tentang alat pernapasan pada hewan. Alat pernapasan pada hewan apa aja sih yang akan dibahas? Nah, kita akan membahas tentang alat pernapasan pada cacing, serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, mamalia darat, dan air. Yuk, kita kupas tuntas lebih lanjut. Pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Udara masuk melalui rongga hidung, lalu disalurkan ke pari atau pangkal tenggorokan, menuju ke trakea atau batang tenggorokan, dan sampailah di paru-paru. Kemudian, oksigen yang berasal dari paru-paru akan diikat oleh darah dan disalurkan ke seluruh tubuh. Pada saat melakukan proses pernapasan, dada hewan mamalia darat akan naik dan turun. Oke, anak-anak, dari video yang ditayangkan tadi, apa yang kalian dapat, apa yang kalian pahami? Tentang apa video yang ditayangkan tadi? Pernapasan pada Kira-kira ada berapa sistem pernapasan pada video yang tadi? Ada berapa hewan? Ya? Coba sebutkan ulang hewan-hewan apa saja yang sudah ditayangkan pada video tersebut. Ya, ya, cacing. Cacing itu bernapas dengan apa katanya? Ya? Permukaan kulit. Terus hewan yang kedua? Serangga. Serangga itu bernapas dengan apa? Ya? Ya. Terus hewan yang ketiga? Ikan. Ikan bernapas dengan? Ya? Terus hewan yang keempat?
LKPD untuk kalian kerjakan secara kelompok. Ya, kelompoknya terdiri dari 4 kelompok. Kelompok yang pertama, nama kelompoknya ya ikan. Terus kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga, kelompok yang keempat, ulat. Oke, silakan anak-anak perhatikan LKPD tersebut dan silakan dikerjakan secara kelompok. Hasil kelompoknya akan dipresentasikan ke depan secara bersama-sama. Silakan. Anak-anak, kita akan mempresentasikan hasil kelompok yang kalian sudah kerjakan. Kira-kira kelompok mana yang duluan? Ya, kelompok apa? Ya, silakan. Kelompok yang lain silakan memperhatikan hasil kerja yang akan dipresentasikan oleh kelompok burung. Teman-teman, kami dari kelompok burung akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hewan cacing bernapas dengan permukaan kulit. Hewan serangga bernapas dengan trachea. Hewan ikan bernapas dengan insang. Hewan katak bernapas dengan paru-paru dan permukaan kulit. Hewan reptil bernapas dengan paru-paru. Hewan burung bernapas dengan paru-paru dan kantong udara. Hewan mamalia bernapas dengan paru-paru. Tubuh cacing selalu basah karena cacing hidup di tempat yang lembab. Saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara. Yang dimaksud mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Berikut ini yang termasuk mamalia air, kecuali duyung. Demikian hasil kerja kelompok. Ya, tepuk tangan. Oke, kelompok yang lain silakan menanggapi hasil kerja kelompok burung. Bagaimana hasil kerja mereka? Silakan. Ya. Ya? Ya, setuju. Terima kasih karena kalian sudah mengerjakan hasil LKPD atau kerja kelompok kalian. Semuanya pada baik-baik. Terima kasih untuk kalian semua. Ada yang mau bertanya? Silakan. Semua sudah paham? Sudah, Bu. Oke, kalau semua sudah paham dan semua sudah mengerti, kita akan masuk pada rangkuman. Rangkuman atau kesimpulan ini kita akan buat secara bersama-sama. Cacing bernapas dengan Permukaan kulit. serangga bernapas dengan Trachea. bernapas dengan ya paru-paru. Ya, burung bernapas dengan Paru-paru udara. ikan bernapas dengan
kita akan lanjut kepada soal evaluasi. Anak-anak siap untuk kita evaluasi. Ibu akan memberikan soal dan anak-anak silakan mengerjakan. Tutup bukunya. Silakan tutup buku cetaknya. Soal evaluasi ini dikerjakan secara mandiri atau secara sendiri. Nomor 1. Saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari hewan yang dimaksud mamalia. Yang kedua, hewan yang dimaksud mamalia adalah 3. Tubuh cacing selalu basah karena Oke, silakan dikerjakan soalnya secara masing-masing. Sudah? Sudah. Oke, Ibu kumpulkan hasil kerjanya kalian ya untuk dinilai. Ibu akan memberikan kalian PR untuk dikerjakan di rumah. Kerjakannya secara individu atau secara sendiri-sendiri. Yaitu tugasnya kalian silakan menggambar salah satu hewan yang kita pelajari tadi. Terserah kalian mau hewan apa atau hewan apa. Silakan gambar. Itu adalah tugas kalian di rumah. Ya. Materi kita untuk kita belajar pada minggu depan yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Materinya tentang apa yang akan kita pelajari pada minggu depan? Sistem pernapasan pada manusia. Baik, sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak silakan istirahat. Waktu istirahatnya 15 menit. Silakan istirahat. Siang Ibu Krisnovita. Selamat siang juga Bapak. Terima kasih saya sudah diizinkan untuk melakukan observasi di kelasnya Ibu. Sama-sama Bapak. Wah, luar biasa proses belajar mengajar di kelas 5 untuk mata pelajaran IPA Sistem Audio Video. Boleh saya tanya sesuatu Ibu? Boleh silakan Bapak. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses belajar mengajar di kelas dan ada saya di situ? Wah, saya senang sekali Bapak bisa bersama-sama dengan Bapak dalam kegiatan belajar mengajar di kelas saya. Saya juga senang Ibu. Oh ya, boleh saya minta Ibu jelaskan sedikit alur kegiatan belajar mengajar di kelas Ibu tadi, mulai dari pembukaan sampai kegiatan penutup. Baik Bapak, yang saya lakukan di kelas dimulai dengan salam pembuka, doa pembuka, mengecek kehadiran siswa. Setelah itu saya mempersiapkan kelas dan kondisi siswa untuk menerima pembelajaran. Lalu menanyakan beberapa pertanyaan pemantik mengenai materi yang akan dijelaskan. Kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran beserta penjelasan dan menyanyikan video pembelajaran. Pada kegiatan inti, anak-anak dibagikan LKPD, lalu mereka membentuk kelompok untuk berdiskusi. Setelah itu masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya. Di kegiatan penutup Bapak, saya melakukan evaluasi dan refleksi serta kesimpulan akhir pembelajaran pada hari ini. Dilanjutkan dengan penyampaian materi untuk pertemuan depan, kemudian doa penutup dan salam penutup. Wah, luar biasa sekali Ibu Krisnovita. Jadi saya sudah melakukan observasi di kelas Ibu.
Saya ada beberapa catatan terkait hasil observasi tadi ya Ibu. Jadi ada dua aspek yang saya lihat dalam proses pengembangan diri yang sudah Ibu sampaikan pada saat praobservasi, yaitu Ibu ingin menjelaskan tentang alat dan sistem pernapasan pada hewan, dan strategi yang sudah dilihat di situ. Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dan topik pembelajarannya. Nah, di sini Ibu, materi ini tentu sangat bermanfaat sekali bagi anak-anak agar mereka mengerti bahwa hari ini mereka akan belajar tentang apa, sehingga anak-anak mulai mempersiapkan diri untuk belajar. Itu sangat luar biasa sekali Ibu Krisnovita. Lalu strategi yang kedua, ketika anak-anak berdiskusi kelompok, ya mereka situ terlihat proaktif, mereka bekerja sama dan bertanggung jawab. Kemudian mulai timbul rasa percaya diri ketika mereka mulai mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Baik, itu catatan hasil observasi dari saya Ibu. Boleh saya tanya lagi sedikit Ibu? Boleh Bapak, silakan. Apalagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Saya ingin memperbaiki pembelajaran dengan menggali ilmu dan mengikuti pelatihan-pelatihan di PMM, juga mencari sumber-sumber belajar yang dipelajari melalui media sosial, YouTube, dan lain sebagainya Bapak. Baik Ibu Krisnovita, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Bapak.